Wuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah gak enak banget. Selamat malam semuanya. Penonton gabut aja. Selamat malam minggu. Dan kita kembali lagi bersama gua dan nanti sama teman-teman gua yang pasti kita bakalan having fun. Aduh, apa sih? Kita bakalan diskusi bareng-bareng pastinya tentang namaku, sumber cuanku. Sebenarnya ini kita ngambil dari beberapa fenomena yang em, lagi terjadi. Gue nggak tahu sih sebenarnya ada beberapa hal yang lagi terjadi sekarang. Kayak misalnya kita lagi ngomongin di sekarang tuh kita lagi pengen ngomongin tentang nama panggung dan sebenarnya kayak misalnya kenapa sih orang atau artis tuh kebanyakan suka banget nggak pakai nama asli mereka dan nanti kita bakalan ngulas bareng-bareng kira-kira kenapa sih hal itu bisa terjadi dan apa sih keuntungan kita untuk pakai nama panggung gitu kan banyak banget hal kayak gitu. Nah, apa namanya? Nanti kita kan bakal bahas itu nanti sama Avi, sama gue, sama Giska dan Torvi. Dan gue pengen ngingetin, kita semakin berkembang nih ya. Gue salut nih sama Gabut aja karena sekarang kita ada di platform Spotify. Kita udah ada di platform Spotify. Kalian tinggal cari aja akunnya namanya Gabut aja. Itu em, apa namanya logonya tampilan apa sih namanya posternya itu sama kayak yang ada di intro tadi kayak di bumper ya kayak gitu. Oke. Udah gue bingung. Oke gitu dan langsung mulai aja kali ya, gue juga nggak ngerti harus ngomong apa lagi, pokoknya gabut aja. Balik lagi Hai. bersama teman-teman aku ada Avi, Halo. Giska dan Torvi. Halo guys. Hai. Hai Aji, Gue terima kaku kasih banget ya, sudah maaf ya. membuka. Oh, enggak lah apa-apa kok. By the Oke way, kita kan Giska, mau ngomongin tolong nama nih. aku Giska. Iya. Ya Oh ya udah, Giska, kita kenapa kan mau kita ngomongin pengen nama. membahas itu Gis? Ya. Oke. Sebentar sebelum itu, kenapa nama Bapak Afi jadi singkong rebus nih? Lagi mau nge-rebranding, Bang? Mungkin dia ini kali ya, mungkin dia sesuai dengan tema sekarang gitu kan, personal branding gitu. Dia pengen mengubah orang tuh Oke. mengenal Avi tuh singkong gitu kan. Singkong. Si anak Oke. singkong ya. Nama panggung Afi singkong rebus. Oke. Oke, kalau gitu gue pengen ngebahas Oke. kenapa Gimana akhirnya Gis? kita memilih tema ini gitu. Jadi sebenarnya um, gue terinspirasi dari si Torvi. Torvi kan ngirimin screenshotan Ari Lasso ya. Ari Lasso tuh waktu itu ngepost nama aslinya Deddy Corbuzier kan. Terus habis itu pada ngetawain nama aslinya culun gitu-gitu Yap. segala macam. Terus kayak gue kebayang, ya udah kita bahas aja tentang nama panggung gitu loh. Karena banyak juga orang yang ngasih ngerasa uh, nama panggung itu udah kayak nama asli mereka gitu loh. Jadi kayak ketika ada yang ketahuan nama aslinya masih adanya yang kayak ngira kalau dia dibohongin lah atau apalah segala macam gitu. Nah, mungkin ini salah satu contohnya adalah si Anya Geraldine. Ya kalian udah pada tahu lah Anya Geraldine siapa kan. Dia seperti selebgram kan, selebgram. Suatu hari dulu tuh gue inget banget dia tuh kayak ke-spill gitu nama aslinya gitu. Terus begitu ke-spill orang-orang langsung ngehujat dia kayak ngatain ini kok selama ini lu ngebohongin kita ya pakai nama palsu gitu-gitu segala macam bla bla. Terus gue cuma bisa bengong gitu kan. Kenapa sih emang kenapa kalau dia punya nama panggung gitu loh, dan kayaknya orang pada nggak ngeh kalau itu tuh Anya Geraldine itu nama panggungnya aja gitu. Nah, gue pengen akhirnya kayak gue mikir gue pengen bahas itu sih gitu. Terus mungkin ini sekalian disangkut pautin sama personal branding ya gitu. Nah, gue sebelum ke situ gue pengen nanya dulu nih kayak menurut kalian nama panggung tuh gimana? Apakah worth it pakai nama panggung? Apakah cukup dengan nama asli aja? Atau menurut
mungkin ada yang mikir kalau nama panggung tuh berarti nggak bersyukur dengan nama yang dikasih orang tua atau apa gitu. Kayak gue mau minta pendapat siapa duluan deh, Afi kali ya, si singkong rebus yang lagi makan singkong. Bisa jadi. Silakan Afi. Kalau menurut gua masalah nama panggung tuh nggak jadi masalah sih. Kalau misalnya dikaitin sama masalah bersyukur kayak gitu-gitu tuh nggak jadi masalah menurut gua. Karena kan setiap orang yang punya nama panggung, khususnya entertainer ya, kayak misalnya taruhlah misalnya Anya aja kan nama aslinya kalau gua nggak salah Nur Amalina Hayati apa kalau nggak salah tuh. Nah, terus Dedi Cahyadi, Vi. Ya, itu Deddy Corbuzier misalnya, Deddy Cahyadi. Nah, menurut gua mereka kan udah memutuskan dirinya untuk masuk ke dunia entertainment ya. Yang pasti menurut gua semua itu harus ada nilainya, ngerti nggak sih lo? Kayak bahkan dari nama apapun. Sebenarnya nggak cuma nama doang, kan dari cara dia ngepost sesuatu di sosial media. Kayak misalnya taruhlah si Anya misalnya. Si Anya dia misalnya awalnya kan selebgram ya, tukang endorse apa segala macam gitu kan. Terlepas dari dia punya kapabilitas buat nge-endorse satu barang atau barang apapun, tapi dia udah dicapai sebagai pengendorse, ngerti gak sih? Ya. Kayak orang, ya dia udah masuk dunia situ gitu kan. Terus apalagi dengan nama yang menjual, Anya Geraldine, ya toh juga emang apa misalnya pakai namanya Geraldine juga orang mukanya juga oke-oke aja kok, maksudnya kayak menjual gitu menurut gue ya. Jadi menurut gue kayak gitu. Oke, terima kasih Bapak Singkong. Selanjutnya siapa nih? Aji atau Torfi dulu? Aji. Oke, gue dulu deh. Iya, Aji. Nama panggung, gue sebenarnya sepakat sih sama Afi, karena sebenarnya nama panggung itu kan ditujukan untuk ngebikin orang kenal siapa lu gitu kan. Kayak misalnya siapa ya? Kayak misalnya contohnya kayak gue kali ya. Maksud gue kayak misalnya gue sebenarnya udah beberapa kali melakukan hal ini. Kayak misalnya di SMA gue tuh pakai nama Jime. Kenapa gue pakai itu? Karena di SMA tuh nama gue pasaran banget. Nama gue pasaran banget dan gue akhirnya menggunakan nama Jime itu untuk ngebikin. Kok gue ketawa? Iya, pakai nama Jime itu karena gue pengen ketika ada orang yang manggil gue pakai nama itu, jadi gue nggak tahu kayak Aji siapa karena di gue tuh ada, pokoknya di SMA tuh ada banyak nama Aji. Nah terus habis itu sekarang gue pakai Matangi. Sebenarnya ini karena gue sebenarnya lagi nge-branding diri gue sebagai ya itulah orang yang suka gambar-gambar gitu kan. Matangi itu kan sebenarnya Dewi kesenian, makanya kenapa gue pakainya Matangi kayak gitu sih kalau contoh dari gue. Dan sebenarnya nggak ada masalah sih, toh juga gue masih pakai nama asli gue juga tanpa menghiraukan nama asli gue gitu. Sebenarnya nama panggung untuk memudahkan siapa diri gue aja gitu sih. Oke, thank you Aji. Tarfi? Berarti dalam episode kali ini lagu Noah nggak ini ya, salah ya, yang judulnya Apalah Arti Sebuah Nama. Kenapa tuh? Ya, Apalah Arti Sebuah Nama. Gue nggak tahu lagi. Enggak. Itu album ya? Itu album atau lagu sih? Album ya? Ya, tuh. Beda konteks, kocak. Ya, yang gimana tuh? Ngapa jadi berantem? Gimana coba? Nggak gimana coba? Coba Afi gimana, Vi? Jelasin, Vi. Gua tuh gimana nih? Dulu misalnya, kalau misalnya sahabat Noah. Sahabat Noah. Kalau misalnya nama asli tuh, itu pasti ada artinya. Kayak misalnya nama gua gitu kan. Misalnya pakai Fernando gitu kan. Itu kan gue pasti kalau di lingkungan baru kan pasti santer banget tuh. Kayak di kampus. Setelah waktu masih SMA misalnya, SMP itu pasti santer banget. Nama Fernando tuh kayak jomplang. Kayak orang tuh masih kayak gitu. Cuma ada artinya. Kayak misalnya
Kayak artinya dulu misalnya nenek gue pengen anak gue nih, cucu gue kayak si Fernando nih kan kelakuannya baik misalnya gitu. Dulu kan lagi Anjay. zaman kayak gitu. Kalau Ala-ala misalnya sinetron Itali gitu ya. iya sinetron Itali itu zaman-zaman tahun 97 kali, 9 berapa. Nah, kalau misalnya untuk Oke. personal branding, kalau misalnya kayak misalnya nama Anya Geraldine misalnya, ya itu kan kayak bagaimana dia nunjukin nilai yang dia punya, Tor. Kayak misalnya orang mau ngelihat dia kayak apa nih, oh Anya Geraldine nih dia misalnya orang yang suka pakaian terbuka misalnya, terus dia suka endorse kayak gitu, kan dia suka endorse kayak gitu ya kalau gue lihat ya, kalau gue survei. Mungkin image-nya adalah dia dengan nama Anya Geraldine, dia kehidupannya glamor gitu ya. Karena kalau pakai nama yang tadi, namanya siapa, Nur siapa itu, apa nih? Amalina Hayati. Gak sesuai dengan, kalau dengan nama itu dia nggak bisa pakai image yang glamor terus dewasa gitu ya. Ya nggak sih? Bisa. Sebenarnya bisa. Cuma kan baliknya namanya nggak menjual menurut gue ya. Kan kayak tadi yang gue bilang awal, karena kan dia udah komit untuk masuk ke dunia entertain kan. Dia nilai yang untuk dijual. Apa dulu namanya nih misalnya? Oh, kita mulai dari nama kita dulu aja. Gimana supaya kalau nama kita bisa menjual, kalau orang-orang tuh ngelirik kita. Nanti ngekornya ngikut deh tuh, mau dia mau dikenal sebagai apa kayak gitu. apa tuh Kak? Iya, apa gitu. Kalau menurut gua sih pemilihan nama kayak buat personal branding ya buat orang gampang diingat aja lu siapa, dan nama yang singkat aja gitu, nggak ribet. Mau nama aslinya siapa tapi dengan pemilihan nama yang tepat kan jadi gampang orang kebangun mindsetnya. Konteks personal branding sendiri kan nggak menurut gua masih kulit terluar lah masalah nama itu buat dijadiin pembahasan personal branding. Karena personal branding kan lu harus nampilin ini keunggulan yang lu punya, gitu-gitu kan, dan sebagainya. Betul. Gue setuju dengan sih, karena jadi nama panggung itu kan kayak nama panggung itu kan sebenarnya dibikin biar orang tuh kenal gitu kan. Kayak misalnya siapa ya? Kayak misalnya, udah deh nggak jadi deh, nggak tahu. Oke, gue mau nanggepin Tarsi deh. Ya Allah, gue kenapa? Oke. Maaf, gue tuh masih batuk. Jadi kalau gue nge-mute itu gue lagi batuk, guys. Iya, gue mau nanggepin Tarsi. Jadi gue tuh setuju dan tidak setuju. Gue setuju dengan yang tadi Tarsi bilang, tapi gue juga nggak setuju dengan kalimat apalah arti sebuah nama gitu. Karena ketika lo udah bisa nge-branding itu dengan baik, nama itu bukan apalah arti sebuah nama lagi, tapi nama itu ya jadi duit lo gitu, jadi ladang duit lo. Kayak misalkan siapa sih tuh yang tadi disebutin, yang vokalisnya Panic at Disco gitu, si Brandon Urie ya, si Brandon itu. Kalau misalkan kita cuma nyebut, misalkan kayak Taylor Swift kan kemarin abis featuring sama dia gitu, coba sebut Brandon aja gitu, namanya dia aja gitu, orang nggak ngeh gitu. Tapi karena dia udah nge-branding si Panic at Disco itu, berarti ya sekuat itu si branding Panic at Disco di dirinya dia. Dengan dia kasih namanya Panic at Disco, orang jadi tahu, oh si Brandon itu gitu loh. Jadi kayak kalau ngomongin apalah arti sebuah nama, berarti banget sih Thor kalau menurut gue gitu. Karena sengaruh itu gitu. Ada yang mau nanggepin atau gue mau bahas yang lain nih? Nama gue kan ribet ya. Punya saran nggak buat personal branding gue apaan? Nama lo apa sih Torfi Kobi? Yang lagi nonton nih bisa kasih tahu Torfi nih. Oh iya, nama boleh. Torfi nih apa gitu yang bagus gitu kan. Sesuai dengan personal brandingnya Torfi. Ya tau lah Torfi gimana. Gitu. Sebenarnya Thor aja udah cukup sih Thor. Boleh, ya. Tapi ya lo harus cari pembeda. Oke, lanjut ya. Tadi kan udah ngebahas tentang yang si nama dan branding. Nah, terus gue mungkin mau ngasih tahu sedikit kali ya dari yang gue baca, karena kita kan mau dari
dari si nama itu kita pengen ngebahas tentang personal branding nih. Nah, kita mungkin bahas dulu aja personal branding apa gitu. Dari yang kita baca bareng-bareng sih, intinya personal branding itu merek atau apa ya, kesan pertama apa yang pengen lo tampilkan di dalam diri lo gitu. Simpelnya kayak gitu aja. Kayak misalkan gue. Coba contoh kasusnya gue sih. Jangan lu bisa. Oh yaudah lu sih. Kenapa sih lu Tarfi? mau Lu aja. kenapa sih? Gue pengen Lu ganti aja. nama biar gampang disebut kan. Gue cadel nih, gue nyebut nama gue sendiri ribet. Iya, ya udah, gimana? Lu coba kasih contoh diri lo sendiri, gimana Tor? Ya, gimana? Enggak. Gue nggak tahu, gue bingung, makanya gue nanya. Gimana coba gitu. Kan ditanya dulu. Coba. Ya gitu dah. Oke. Tor, kalau gitu gue coba jelasin yang menurut gue dulu aja ya. Nanti gue bahas yang itu, yang lo gitu. Oke, misalkan contohnya gue gitu. Gue kan emang pribadinya kan ya bacot gitu kan, terus emang slang-an segala macam, tapi gue tuh pengen nge-branding gue secara profesional sebagai seorang PR yang elegan, yang profesional, yang pokoknya intinya kayak gitu. Itu yang gue pengen banget orang tuh bisa ketika dengar nama Giska Sirila itu yang terlintas gitu loh. Makanya gue mencoba nge-branding itu dengan setiap gue bekerja misalkan secara profesional gitu, gue ketemu orang kan, gue kan sehingga ketemu orang ya gue menampilkan itu sedemikian rupa kayak gitu dengan nama gue gitu. Terus nah dari sosial media juga gitu, sebisa mungkin gue nggak mau yang terlalu mencolok yang aneh-aneh yang keluar dari branding yang pengen gue kasih gitu, yang kesan pertama yang pengen orang-orang tangkap ketika dengar nama gue kayak gitu loh. Ya itu contohnya kayak gitu. Nah mungkin kalau misalkan Torsi harus cari tahu dulu sih Tor, kira-kira personal branding yang pengen lo bikin tuh apa gitu. Sebenarnya kalau dari yang gue baca simpelnya ya gue kan anaknya baik, jujur dan lugu. Allahu Akbar. Gila, lugu guys. Lo banget sih, gue percaya. Gue kasih ini Tor. Apa pertama Tor. Jadi waktu gue lihat lu Tor, lu tuh kalau orang yang serem Tor. Iya kan. Cuma udah kesini lucu-lucu ngeselin Tor. Makanya nama Ovi tuh udah paling pas Tor sebenarnya. Itu nama kesayangan kan? Hah? Nama kesayangan Ovi. Ya. Oke, udah. Oke. Sumpah ya, Vi. Giska, tolong Giska. Ya, lanjut ya. Nah, kalau kalau Tarfi bingung sebenarnya dari yang gue baca simpel banget kok. Ya nggak simpel sih, maksudnya emang sulit gitu. Tapi sebenarnya rumusannya gampang. Lo analisa aja SWOT lo gitu loh. Strength, weakness, opportunity sama threat yang lo punya gitu. Kalau misalkan lo males ribet gitu, ya lo cari tahu aja lo bisa apa. Sesimpel itu aja gitu. Kayak gue ngerasa gue tuh paling bisa ngomong. Gue ngerasa gue paling bisa ngoceh karena emang itu udah kayak hobi gue aja gitu. Nah akhirnya dari situ gue kayak pengen nge-branding. Ya udah kira-kira pekerjaan yang cocok dan kelihatannya oke gitu untuk orang yang suka ngoceh itu apa ya, PR udah pas gitu. Nah berarti ya gue nge-branding diri gue sebagai PR, tapi PR yang seperti apa, karena PR tuh banyak banget di luar. Udah sebisa simpel itu doang sih gitu. Ya gue bukan expert di branding banget segala macam, tapi menurut gue itu yang gue pelajarin, yang gue tahu, dan waktu gue skripsian juga kayak gitu. Tinggal lo maintenance branding lo itu aja gitu. Akhirnya nanti membentuk citranya sendiri. Kayak gitu sebenarnya. Yep. Bagaimana Bapak Torsi bisa dicari sendiri nanti ya? Iya gitu. Gue setuju sih Gis sama lo, karena sebenarnya personal branding itu kan kegiatan yang dilakukan untuk ngasih tahu lu sebenarnya siapa gitu kan. Dan personal branding itu menurut gue kegiatan yang paling mudah untuk dilakukan adalah ya yang tadi lo bilang, kayak misalnya lo bisanya apa, lo keunikannya apa, terus habis itu kemampuan lo apa, dan itu yang menjadi suatu hal yang dibangun gitu. Kayak misalnya gini, gue ngambil contoh gue misalnya gue pakai media sosial untuk ngebangun personal branding gue kalau gue
suka seni, gue suka ilustrasi. Terus gue juga ngasih tahu kalau gue secara profesional, gue juga ngasih tahu kalau gue bisa bikin desain untuk sosial media atau desain lainnya gitu. Dan pada akhirnya gue menggunakan itu di platform Instagram. Kayak misalnya gue, ya kalian tahu lah, kayak misalnya gue bikin ilustrasi, kayak lah gue bolak-balik, ya kayak gitu. Terus kayak misalnya nama panggung, sebenarnya nama panggung ya kayak misalnya gue pakai Matangi, ya itu jadi ciri khas gue aja. Karena Matangi itu adalah Dewi Kesenian, ya udah gue pakai nama itu yang berkaitan sama personal branding yang gue tangkap gitu sih. Jadi gue menangkap dua nilai. Yang pertama nilai secara material yang pasti buat untuk profesionalitas gue. Yang kedua ya buat diri gue sendiri, gue buat ngasih tahu kalau gue tuh orangnya kayak gini gitu sih. Ya. Oke, thank you Haji. Nah, balik lagi tadi kan udah ngomongin si personal brandingnya. Sekarang balik lagi ke nama gitu. Kenapa nama itu matters banget untuk branding gitu? Karena balik lagi ke kebutuhan lo. Misalkan alhamdulillah gue dikasih nama yang nggak begitu pasaran dan sesuai dengan branding yang pengen gue bikin gitu. Giska Sirila kayaknya sudah cukup gitu loh untuk gue untuk memenuhi branding yang gue mau. Tapi sayangnya emang nggak semua orang diciptakan seperti gue. Maksudnya kayak bukan gitu. Maksudnya intinya nggak semua orang punya nama yang pas dan sesuai dengan kebutuhannya dia gitu. Yep. Kayak misalkan tadi Aji nge-branding nama dia karena nama Aji itu udah banyak banget gitu. Karena akhirnya dia bikin gitu dan kira-kira yang cocok apa gitu. Jadi kenapa nama matters banget karena itu kayak yang nama-nama terkenal deh, Raditya Dika gitu. Kalau dia nggak bikin nama panggung, mungkin dia nggak akan terkenal sekarang karena nama aslinya itu panjang banget, Dika Putra blablabla kayak gitu. Kayak ya siapa yang bakal ngelekat di otak sih gitu. Makanya dia nge-rebranding gitu. Bukan nge-rebranding. Makanya dia bikin nama panggung kayak gitu. Makanya sepenting itu sih sebenarnya nama gitu loh, apalagi untuk di dunia profesional gitu. Gitu sih kalau yang gue baca dan yang gue tahu. Oke. Ada tanggapan lagi nggak guys? Iya, gue dong, gue dulu Tot. Oh ya silakan Bapak. Ayo Afi. Bapak Simbang. Kayak Giska ya, kayak misalnya tadi kan bilang ada temennya yang punya nama Dika bla 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 misalnya. Nah itu tuh menurut gue nggak tahu ya, mungkin gue doang kali, itu jadi masalah buat orang yang punya lebih dari 2 kata. Kayak misalnya nama gue kan panjang ya, kayak Muhammad Fernando Afi Arrahman. Itu tuh gue harus meringkas gitu loh. Kayak misalnya kayak dibilang Evi, bukannya nama lo palsu sih, kata Pak Gunadi. Enggak. Ya. Udah deh Tor. Kayak itu. Lanjut sih. Iya, itu tuh yang akhirnya bikin, makanya gue tuh kadang suka agak iri gitu sama orang-orang yang punya cuma nama 2 kata. Kayak misalnya ada banyak teman-teman gue gitu ya, kayak misalnya Fahmi Aziz gitu misalnya. Itu kan 2 doang ya. Kayak gampang gitu dia mau nge-branding nama tuh. Kayak misalnya siapa nama lo? Fahmi misalnya. Kalau gue tuh harus ngekerucutin dulu gitu kan. Kayak misalnya siapa nama lo? Muhammad Fernando, kayak gak mungkin. Itu kan kayak kontras gitu ya, barat sama timur ya kan namanya. Kayak akhirnya gue ngambilnya yang barat aja, misalnya Fernando Afi misalnya, kayak gitu. Ya benar juga sih, emang kesingkatan nama emang berpengaruh banget karena orang pasti bakal lebih gampang ngelekat gitu loh di diri gitu. Gue juga nama gue kan sebenarnya 3 kata, Giska Sirila Kalista. Dan nama asli gue tuh Gieska sebenarnya, tapi akhirnya gue memutuskan nggak pakai karena banyak orang yang mispronunciation-nya gitu loh, kayak mereka ngomongnya malah Gieska. Nah gue nggak mau jadi nggak sesuai dengan branding yang gue mau, jadi udah putus aja Giska gitu. Jadi ya balik kebutuhan masing-masing aja, dan ya nggak masalah juga gitu, bukan berarti lo nggak bersyukur sama orang tua lo. Ya kayak Afi tadi memilih nama baratnya aja, nama yang timurnya nggak dibawa, ya itu juga mungkin emang Afi nyaman itu dan ngerasa sesuai dengan brandingnya, nggak apa-apa. Bukan berarti nama kebaratan baik dan nama ketimuran jelek, nggak juga gitu. Baik lagi kebutuhan gitu. Mungkin orang-orang suka mikir kalau personal branding kalau nama panggung rata-rata lebih sering dipakai dengan nama-nama barat. Nggak juga gitu, kayak
kayak Raditya Dika, dia kan nggak pakai nama barat gitu, karena emang dia brandingnya awalnya sebagai penulis gitu kan. Nah kalau kayak Anya Geraldine, karena kan dia pengen menunjukkan dia sosialita, terus dia hidupnya glamor segala macam, makanya cocok dengan namanya gitu. Ya balik lagi sih, kayak misalkan kakak gue malah bahagia banget punya nama ada Jawa-Jawanya, karena dia berkebudaya, kebetulan pas banget dengan branding yang pengen dia pakai. Ya gitu sih, nggak ada yang nama, bukan kayak bukan berarti nama asli lo jelek, bukan berarti nama kebaratan jelek atau bagus, tapi kebutuhan aja gitu sih kalau menurut gue. Oke. Kalau gue lihat-lihat sih, Vi, lo menggunakan Fernando Avi biar kelihatan kayak orang Jakarta sih. Anjay. biar nggak kampungan banget nama lu kayak ya. Enggak, emang nggak ada nama kampungan loh. Emang kalau ngomongin kampungan kan subjektif ya. Misalnya, tapi kalau misalnya menurut standar orang, kalau gue lihat nama gue nggak kampungan, Dor. Iya, makanya lo Fernando ya. Yang di highlight Fernando Avi. Enggak, itu orang Jakarta banget ya. Enggak. Tapi itu Orvi kenapa sih? Itu udah lah, Patar. Nanya. Ya makanya nih gue pengen nanya dulu yuk, ke penanya yuk guys. Ya ke teman-teman kita yang baik hati. Ayo. Silakan. Kita ke yang suka langganan nanya nih, makasih banget nih yang langganan. Salah, maafin. Cok. Elvina. Apa fungsi personal branding? Ya. Apa fungsi personal branding cuma berhubungan sama ranah profesi atau untuk cari duit aja? Siapa yang mau jawab duluan? Gua kali ya. Ya. Oke, silakan. Kalau gua sebenarnya apa fungsi personal branding? Sebenarnya bisa sih untuk cari ranah duit. Kayak misalnya gini deh. Mungkin kita ambil contoh kasusnya kayak kayak misalnya Deddy Corbuzier lah misalnya. Sebenarnya kan nama asli dia kan Dedi Cahyadi kan. Cuman kayak misalnya Dedi Cahyadi sebenarnya nggak merepresentasikan diri dia sebagai seorang mentalis. Kalau asumsi gue nggak merepresentasikan dia sebagai mentalis dan orang yang sangat positif, orang yang sangat elegan gitu kan. Ya pada akhirnya dia menggunakan nama belakangnya diganti tuh pakai Deddy Corbuzier. Itu sebenarnya ada hubungannya sih kalau menurut gue. Atau yang kedua kayak misalnya kayak tadi gue juga nggak dari ranah profesi juga buat biar orang gampang aja tahu gue, nama gue orang kalau nama gue manggil gue Jime atau Matangi kayak gitu sih. Gitu sih El. Okay. Gue mau nanggepin boleh ya? Kalau menurut gue, iya dan enggak sih. Apa sih? Yep. Ya intinya benar kalau itu sangat berfungsi banget buat profesi gitu. Tapi kalau secara kenyamanan diri juga bisa gitu. Kayak misalkan kayak tadi gue nggak nyaman dengan nama gue yang GSK pakai karena orang suka salah nyebut gitu. Akhirnya ya kenyamanan gue aja. Makanya gue nge-branding pakai nama panggung gue Giska aja, Giska Sirila gitu. Dan kenapa gue nggak pakai Kalista bukan berarti gue nggak suka nama belakang gue, tapi gue ngerasa itu kepanjangan dan kayaknya udah cukup aja gitu loh dengan Giska Sirila untuk merepresentasikan nama kayak gue gitu loh. Itu persona gue ya, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ya kenyamanan selain dari profesi. Yang lain ada nggak? Sebenarnya sama sih kayak Bang Dani bilang. Kalau di radio ada kewajiban penyiar harus memiliki nama panggung hanya dengan 2 suku kata. Mungkin asumsi gua karena radio itu kan biar lebih ini kali ya, biar lebih ear catching kali ya. Kayak misalnya Indy Barens. Indy Barens itu sebenarnya namanya bukan Indy Barens, tapi gue lupa nama aslinya siapa. Cuman gue pernah denger interview dia kalau dia akhirnya dikasih nama sama orang, udah lu pakai Indy Barens aja karena lebih menjual. Dan tapi menurut gue nggak selamanya kita harus punya nama panggung sih, iya nggak sih? Nama panggung itu sebenarnya gimana ya? Menurut gue bukan suatu kewajiban sih kita punya nama panggung gitu. Kalau gue sih gitu. Kalau kalian gimana? Ya, gue setuju. Ya, siapa dulu? Oke. Tapi gue cuma setuju. Sebenarnya masalah nama kan cuma bagian kulit luar doang menurut gue.
terus Ya, dari masalah personal branding. Yang penting kan personal brandingnya itu. Personal branding bisa dipakai di mana aja sebenarnya, di tongkrongan lu bisa, buat kerjaan bisa. Kayak apa namanya ya? Lu menampilkan apa yang lu punya gitu kan, kekuatan yang lu punya lu tonjolin gitu buat orang-orang di lingkungan lu kerja atau tongkrongan ya kenal lu sebagai orang yang kayak gitu, sebagai orang yang apa namanya, yang kemampuan yang lu tonjolin gitu. yap. Ya, 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 Yap, ya. setuju. Afi ada? Iya, kalau ngomongin masalah personal branding apalagi nama kan, kalau menurut gue ya, gue ngeliat kayak itu ketika lu punya nama sesuai sama yang lu inginkan, menurut gue itu ningkatin kualitas percaya diri lu sih sama diri lu sendiri ya. Kayak ketika, oh iya nih, ini nama yang gue pengen nih gitu kan. Walaupun itu misalnya dari nama asli lu, kayak misalnya tadi Giska gitu kan, kayak tadi gue misalnya potong-potong nama gitu kan, kayak gitu. Ya kalau untuk step selanjutnya sih ya itu bisa dipakai buat nyari duit kayak gitu. Yap. Ya, ya. Si El kan bilang pertanyaan dia adalah selain profesi apalagi sih fungsinya kan? Ya fungsinya yang tadi Yang kita tadi jawab sih. El, lebih kenyamanan diri, terus tingkat kepercayaan diri kayak ngasih bilang lebih ke situ sih gitu. Jadi kayak lebih ke balik lagi ke diri lo aja. Dan ya, dan mungkin lo jadi lebih dikenal gitu, yang sebenarnya kan kalau dikenal nggak selalu buat duit kan gitu. Ya gitu sih. Ya nggak sih? Iya, Ya, betul. tapi mau ngomong apa? Mendingan ganti nama panggung, soalnya ganti nama di akte ribet kan. Iya, betul. Ya, Ngurus. Bener. By the ya way, Allah, si coba Dipai, gue ada efek suara di sini. si Dipai Apa? bilang kan, gue pakai nama panggung buat nyari suasana baru dari kesan buruk yang dialami saat masa-masa SMA. Nah ini juga bisa jadi salah satu fungsinya L gitu. Kayak kalau Dipai menggunakan nama panggung supaya dia lebih fresh aja gitu kan, ketika dia memasuki masa kuliah, itu juga bisa dia jadi masuknya ke kenyamanan diri gitu. Jadi nggak selalu ke duit gitu. Terima kasih yang suka langganan bertanya. Thank you. Oke. Oke. Ngomongin nama juga, gue tuh kayak pengen bahas juga sih sengaruh itu nama, karena gue mau ya deh, kalau misalkan kalian dengar nama Tesi, yang terlintas apa? Gue pelawak. Pelawak ya kan? Sekental itu loh dia nge-branding namanya gitu, dengan lo nyebut nama Tesi langsung kayak pelawak gitu kan. Terus kayak misalkan gue nyebut nih nama Raisa, yang terlintas siapa? Maksudnya apa, profesi apa? Raisa pacarnya Dugong bukan sih? Iya. Enggak. Yang gini nih bikin acur nih. Enggak. Gue serius nih. Tapi tolongin dong, Vi, temennya, Vi. Kayak ketika lo denger nama Raisa, pasti lo kayak kebayangnya siapa pertama? Penyanyi. Selain yang pacaran Dugong tadi, penyanyi gitu kan. Nah maksudnya sengaruh itu nama gitu loh, karena ketika lo udah punya branding yang oke gitu, ketika lo nyebut ya Tesi pelawak gitu, ya Raisa penyanyi gitu, ya Obama presiden gitu, misalkan kayak gitu kan, sebesar itu. Dan kalau misalkan ada juga beberapa kasus ketika dia pengen membuat branding tapi udah ada nama duluan yang bertolak belakang dengan image yang pengen dia bangun, dia mau nggak mau akhirnya bikin nama panggung gitu. Oke, itu gue diceritain sama temen gue anak K-pop gitu. Jadi ada salah satu penyanyi K-pop, namanya itu nama pelawak. Pelawaknya tuh pelawak yang secicilan gitu, nggak sesuai banget dengan brandingnya dia gitu. Akhirnya dia pakai nama panggung, karena kalau nggak ya hancur lah namanya, pasti yang ada diledek-ledekin kayak gitu. Itu sih salah satu contohnya, kayak pengaruh itu dan semelekat itu nama. Makanya kalau tadi Torsi bilang apa arti nama, kuat banget artinya gitu sih. Makanya cari gitu, guys. nama baru. Yaudah yuk kita cari nama Torsi apa. Gue setuju Ovi. Nah ini strengthnya ya. Ya, strengthnya apa strengthnya? Jujur, lugu, baik hati, ganteng. Tidak pernah jutek ya, Tor. Iya. Selalu tersenyum kan? Selalu tersenyum, ramah. Nah itu apa tuh cocoknya tuh?
Kalau menurut gue Thor aja udah cukup sih, Thor. Itu udah cukup merepresentasikan. Sama ini Jangan ya yang Thor ada ya. airnya dong. Thor, sama ini nggak Thor? Sama ini Apa Thor. tuh? Apa itu anjing? Apa itu anjing? Enggak. Apa itu anjing? Oke, enggak. Oke, Ya. Kak Dani, komen Ji, tolong dibantu. Oke, Bang Dani. Kasih contohnya satu nama yang 2 profesi dong, Gis, biar ketahuan top of mind-nya profesinya yang mana. Gue Doremi. ada yang tahu nggak? Siapa? Kayak misal Budi Doremi. Budi Doremi. Oke, kalau gua Tesi. Oke. Itu 2 profesi, satu nama yang 2 profesi dong. Gis. Maksudnya gimana sih? Satu Oh, nama yang gue dua paham. profesi. Jadi misalkan Gimana sih? ada satu Oh, orang iya. namanya sama gitu kan, ya nggak sih? Oh, Satu orang namanya sama, tapi dia bikin nama panggung karena sama-sama punya profesi yang berbeda, ya nggak sih? Itu nggak sih Ini yang gue gimana tangkap coba? sih gitu? Satu nama ini boleh yang dua. dijelasin lagi. Kalau satu nama menurut gue susah, kayak paling kalau misalnya kalau mau paling benda. Contohnya Benda tuh. gimana tuh? Kayak Contohnya, benda kayak misalnya odol. Odol yang orang pikir apaan top of mind-nya. Kan antara misalnya kalau nggak Pepsodent, apa Kodomo misalnya. Terus ya banyak kan apa namanya odol-odol lain kayak gitu. Tangga air putih. Kan top of mind-nya kan udah pasti Aqua. Makanya gue susah juga sebenarnya. Jadi kalau itu lebih ke branding ya, bukan. ke brand sebuah produk gitu ya. Iya. Ini Bang Dani gimana? Kalau nama susah nggak sih kayak nama siapa ya? Susah nama tuh, bingung gue. Kalau nama ya. Kayak nama orang yang sama tapi profesinya beda punya 2 gitu profesi ya. yang berbeda, 2 profesi yang berbeda. Gitu nggak sih, Bang? Gue sih nangkepnya gitu ya. Kalau misalnya gue nih. Iya. Tadi kan lu ngasih contoh Tesi, Raisa. Ya udah jelas profesinya karena nggak ada yang punya nama lain. Lalu siapa sih nama yang banyak? Ini ada tukang apa? Gue jadi pengen jajan. Tukang sate rumah gua. Itu ada yang punya contoh lain nggak? Nama yang sama tapi profesinya beda. Gue bingung nih namanya siapa sih yang nama banyak? Ada misalnya orang di PR sama di marketing, tapi punya namanya sama, profesinya kan beda tuh. Maksudnya gitu mungkin, ya kan? Iya, gue paham. Tapi gue bingung contoh orang aslinya gitu loh, si public figure-nya siapa ya asli? Nah. Rachel, gue tau. Rachel V-nya sama Rachel Goddard. Mereka berdua kan sama-sama public figure kan. Tapi mereka punya image yang beda-beda. Ketika lo denger, mungkin lo nggak tahu. Ketika denger Rachel Goddard, orang pasti tahu ya beauty gitu. Pasti dia ya si itu kan tukang make up gitu. Udah tahu gitu kan. Nah kalau si Rachel V-nya, gue nggak tahu sih dia brandingnya apa Ji. Jadi gitu sih mungkin itu pembedanya. Vlogger gitu, parenting. Nah iya, itu kan udah hal yang beda gitu. Ketika lo ngomong Rachel doang, Rachel siapa? Banyak itu loh public figure yang suka di Instagram, nggak cuma satu gitu. Nah kalau misalkan kita nyebut ya Rachel Goddard, si beauty gitu. Rachel V-nya si parenting gitu. Jadi kayak gitu sih mungkin contohnya ya nggak sih, Kak Dani? Sama kayak misalnya gue nyebut Dani gitu. Ini Bang Dani apa Ahmad Dhani nih? Kayak gitu ya sih. Mantap. Kayak gitu bukan? Maaf ya Bang. Kalau Billy gimana Vi? Ya. Tuh Kak Mega nonton lu. Iya. Gue langsung lockout gue. Oke, ayo semuanya kita berjalan sesuai dengan rencana. Ayo guys. Ayo, nggak boleh gitu. Oke guys, lanjut. Gue pengen ngebahas tentang, gue pengen nanya sih menurut kalian nih, kayak misalkan ada orang yang udah nge-branding dirinya dan cukup oke brandnya,
hasil dari personal brandingnya cukup oke, dan dia cukup bisa untuk influence orang gitu. Misalkan ada seorang fitness influencer misalkan, tapi dia menginfluence audiensnya untuk biasanya kan dia kan suka nge-influence, ini baju olahraganya bagus, ini tempat gym ini bagus gitu-gitu. Itu kan sesuai dengan capability-nya dia kan, kapabilitasnya dia gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana ketika dia merekomendasikan hal lain yang di luar kapabilitasnya dia gitu. Gue mau nanya sih pendapat kalian gimana, karena gue kepo dan gue punya pendapat gue sendiri. Gue pengen denger dari kalian. Siapa dulu? Afi itu boleh. Iya nih, kalau menurut gue tadi masalah influencer yang dia nggak punya kapabilitas ya buat ngepromoin suatu produk ya. Iya, misalnya kayak gitu menurut gue. Cuma sebenarnya nggak boleh sih kalau menurut gue pribadi ya. Kayak misalnya lu kayak yang paling banyak kan kayak misalnya make up ya. Kayak misalnya make up, atau yang kalau yang gue tahu konflik-konfliknya tuh misalnya tuh kayak yang jus-jus atau teh-teh yang suka bisa ngurusin badan, yang kayak gitu-gitu, yang nggak ketahuan itu terdaftar apa enggak, terus resmi apa enggak. Nah, terus kadang tuh itu suka dipromoin sama selebgram yang asal aja gitu, kayak bilang, iya ini aku turun 15 kilo dalam waktu seminggu misalnya kayak gitu. Tapi menurut gua jangan sih, karena karena lu nggak tahu kan follower lu semuanya punya kemampuan literasi apa enggak. Kayak misalnya kayak lu bisa cari-cari sendiri apa enggak, oh ini bener nggak sih apa yang diomongin apa enggak, kan karena beda-beda tiap orang kayak gitu. Karena ada lebih baiknya kalau misalnya lu nggak promoin apa yang udah menjadi kuasa lu aja, kayak misalnya iya kayak lu udah menguasai sesuatu, kayak misalnya lu di bidang kesehatan, ya lu nggak promoin soal kesehatan aja, nggak usah ke yang lain-lain. Ya. Thank you, Afi. Yang lain ada yang mau ngasih tanggapan? Ya, apa pertanyaannya, Gis? Maaf, Gis. Lupa. Cak. Bener kan? Ya gini, jadi kayak ketika orang nge-branding diri sebagai fitness influencer, sebagai fitness influencer, terus brandingnya cukup oke dan memiliki audiens yang cukup banyak, menurut lo ketika dia menginfluence audiensnya dengan produk yang di luar kapabilitasnya dia kayak gimana? Yang nggak bakal bisa sih, paling di luar kapabilitas, di luar kemampuan atau ini kan keunggulan yang dia punya kan, yang nggak bakal nyambung pasti hasil brandingnya. Menurut gue sih gitu. Aji gimana? Kalau gue ambil contoh aja kali ya, kayak misalnya ada influencer, dia ngebangun personal branding kalau dia itu suka traveling, terus suka traveling, dan itu terus yang dia branding dia bikin di sosial media. Menurut gue ketika dia misalnya ngambil tentang kecantikan, itu kan nggak ada hubungannya kan, jadinya malah itu yang merugikan dia untuk kehilangan keunikan dia yang sebenarnya gitu. Kayak misalnya dia udah terkenal banget nih sama personal branding dia kalau dia tuh suka traveling, tapi ketika dia ngambil sesuatu yang bukan diri dia, tapi menurut gue itu akan merugikan dirinya sendiri gitu kalau keunikan dia tuh udah nggak ada. Kayak gitu sih gue, ya nggak sih? Tapi gue mau ini sih, mau nekenin personal branding kan, personal branding kan harus ada dari dalam dirinya atau yang dia punya kan. Iya kan? Iya. Apa misalnya kalau tadi yang masuk dari komen Bang Dani itu masalah citra atau bukan, ya misalnya Tesi
emang dia dalam dirinya kayak gitu atau itu cuman penampilan dia aja di atas panggung gitu kan? Itu kan beda tuh. Dua hal yang berbeda. Kalau ngomongin Oh personal iya. branding, kayaknya lebih enak ngomongin lebih fokus ke influencer mungkin. Karena kan seorang influencer harus tahu kapabilitas dia di mana, terus apa namanya keunggulan dia apa, kemampuan dia apa, bukan apa namanya, bukan citra dia di publik kayak gimana gitu. Gitu sih. Ya, benar ngerti. Nah, tapi gue Ya benar pengen kata nanya sih, Tor. ya, Oh iya, Tor. Ya, kayak misalnya silakan. kan gini ya, sebenarnya tuh yang jadi tolak apa ya, tumpu awalnya itu kalau misalnya kan tadi kan lu bilang nama itu kan kulit awalnya personal branding ya, masih kulit luar lah, masih di atas banget gitu kan. Nah, terus tadi kayak misalnya Giska ngasih contoh Raisa. Nah, terus itu kan berarti Raisa sama dengan penyanyi gitu kan. Nah, terus tadi lu minta tolong buat cariin nama lu, misalnya buat personal branding lu. Nah, jadi yang bener itu nama dulu atau lu nge-SWOT dulu? Karena kan kayak lu nggak ada yang tahu gitu ya. Kadang kayak misalnya Raisa, apa emang bener dia bikin nama, oh gue mau namanya Raisa, gue pengen dikenal sebagai penyanyi yang kayak gini, atau emang dia Raisa dulu, misalnya, oh gue nama Raisa aja, ntar masalah nyanyinya, ntar aja belakangan, ntar baru tuh, pas belakangan kebentuk sama orang kan, orang-orang ngeliat dia, oh Raisa nih, orang yang nyanyinya begini, gue masih bingung sih, maksudnya awalnya tuh di mana dulu gitu. Awalnya di ini dulu lu SWOT dulu, SWOT yang ada di dalam diri lu dulu. Lu harus tahu kemampuan lu gimana, terus kelemahan lu gimana dan sebagainya itu. Kan gua bilang kenapa gua bilang nama itu gak terlalu penting ya, pemilihan nama itu ya buat ini doang. Buat apa namanya? Buat Buat pengingat. orang doang. Udah itu doang sih menurut gua. Makanya masih nggak apa namanya nggak dalam ke personal brandingnya kalau ngebahas nama aja. Ya, bisa nyangkut ke citra juga sih, bergesekan juga dengan citra, karena kan dari branding yang pengen lo ciptakan nanti kan akan kebentuk image-nya gitu loh dari branding lo. Jadi ya mau nggak mau emang ya, apa namanya ngegesek citra sih. Dan itu yang juga. Iya. Dan kalau gue setuju juga dengan Torfi sih. Kalau menurut gue ya lo analisa SWOT lo dulu, analisa dulu branding seperti apa yang lo mau bikin gitu. Dari situ kan lo ketahuan kira-kira gue butuh nama panggung nggak ya, atau cukup nih dengan nama gue aja gitu. Kayak gitu sih. Makanya tadi yang Torfi iseng bilang cariin dong nama panggung gue, makanya gue bilang ya lo analisa dulu aja, cari tahu strength lo apa, terus apa yang pengen lo branding gitu. Kalau udah nemu akan lebih mudah untuk menentukan nama lo itu tuh butuh nama panggung atau cukup si Torfi Colby aja tuh deh. Gitu guys, kalau ada pendapat lain silahkan. Coba kita ke kolom komen kali ya. Iya. Mungkin Bang Dani itu bisa di-highlight tuh. Ya, boleh. Dan ini. Iya berarti bener kan influencer udah jadi profesi, personal brandingnya menempel dengan profesi dan produk yang dia keluarkan di media sosial. Ya. Ya. Dan mungkin yang bisa di-highlight lagi dari Kadani yang mana? Yang ini sih yang itu aja deh. Gue bingung. Ya, thank you Kadani sudah ngasih input banyak di kolom komentar, dan yang lain yang udah nanya thank you. Apaan tuh Bang Dani, apaan tuh? Iya, personal branding dibentuk saat dia mau menjual dirinya, serem banget. Torfi. Cuman tadi. Berat gak sih lu? Konteksnya beda Bapak. Aduh Bapak Torfi. Oke.
Gitu guys. Oke. Em, apalagi ya? Mau bahas apa lagi ya soal nama? Itu El nanya tuh. Apa? Oh ini. Apa tuh? Iya. Output Berarti personal branding output menjadi hanya untuk personal branding profesi. Ini Ya, orang sebagian batu gue besar. bilang. Kan udah gue bilang, personal branding lu bisa pakai di tongkrongan juga bisa, di profesi juga bisa. Ya, garis besar sih emang lebih ke profesi, tapi mungkin ya tadi buat kenyamanannya juga, kayak misalkan tadi dia pengen lebih dikenalnya sebagai nama apa, kayak tadi di Pai itu loh, yang dia nge-branding karena dia pengen lebih fresh. Apa sih? Ya, dia pakai nama panggung terus nge-branding dirinya sebagai di Pai supaya dia lebih fresh gitu. So, walaupun garis besarnya bisa buat jual juga. Betul. Gue pengen nangkep ini. Gue yang Nanya Lex lagi. pencitraan. Ya, pencitraan itu negatif nggak sih? Kayaknya negatif ya. Kalau kalian agree pencitraan itu negatif. Gimana caranya supaya personal branding kita nggak dicap pencitraan alias bisa mulus? Fuck pencitraan. Yang Lex Kalau bu. gua, Korupsi. Oh iya. Jawab dulu. jadi kalau menurut gua sebenarnya inti dari personal branding itu kan apa hal yang menonjol dalam diri lu dan menjadi diri lu seutuhnya. Maksud gue jujur aja, kayak misalnya gini, lo pengen lo tuh kayak misalnya gue suka bikin ilustrasi, tapi gue pengen ngebikin personal branding untuk apa ya yang bukan gue, misalnya bikin rumah kayak gitu kan. Sebenarnya itu bisa jadi satu cara kan, kayak misalnya pencitraan, oke gue pencitraan nih sama orang bla 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 bla. Tapi kalau dari proses pencitraannya itu apa namanya berhasil dan ternyata itu works buat lo, itu menurut gue nggak apa-apa, karena untuk melakukan kegiatan personal branding itu kan yang paling mudah adalah bangun personal branding uh, dengan lo itu siapa gitu, maksudnya just be yourself aja, karena hal itu mudah untuk dilakukan gitu. Kayak misalnya yang tadi, kayak misalnya gue tiba-tiba gue merubah, kalau gue misalnya arsitektur tapi gue nggak ada basic sama sekali nih untuk jadi arsitektur. Cara yang pertama gue bisa kasih tahu orang, oke, gue arsitektur, gue bisa bikin ini, tapi di satu sisi gue juga belajar nih, oke, cara bikin bangunan tuh kayak gini, itu nggak apa-apa selama hal itu berhasil. Cuman kalau misalnya itu nggak berhasil, personal branding lu hancur. Kayak gitu sih. Jadi emang yang paling mudah untuk membangun personal branding adalah apa yang lu suka aja. Kalau gue sih gitu. Oke, gue mau nanggepin yang Aji boleh ya? Gue setuju dan tidak setuju. Iya. Gue setuju dan tidak setuju. Karena kalau menurut gue pencitraan itu nggak selalu negatif. Dan apa ya, balik lagi konteksnya sih. Kayak tadi Aji kan bilang be yourself aja gitu kan. Kalau gue nggak bisa be yourself. Lu bayangin aja gue kayak gini di sekolah. Gue kerja di sekolah guys. Dan gue sebagai representatif sekolah. Lu bayangin aja gue saingan kayak gini. Emang bisa? Enggak ada yang mau masuk sekolah gue. Nggak ada yang percaya sama gue gitu loh. Makanya gue pencitraan dengan sebaik-baiknya yang gue bisa deh di Instagram gitu. Lu liat Instagram gue masih normal banget kan. Nggak ada yang aneh-aneh gitu. Karena menurut gue pencitraan itu mempengaruhi branding gue, mempengaruhi profesi gue. Jadi kayak ada sisi positifnya juga gitu loh. Kalau gue nggak pencitraan, ya gimana ya? Gue mungkin dipecat kali, ya gitu sih sebenarnya. Jadi antara setuju dan enggak, ya bener juga sih ya kalau misalkan be yourself akan lebih enak gitu loh, dan akan apa ya, terlihat lebih smooth, terlihat lebih ya blend in, ya terlihat lebih mulus aja gitu loh, karena ya itu diri lo gitu. Tapi di sisi lain kayak profesi gue nggak memungkinkan untuk gue be yourself gitu, dan itu nggak masalah juga gitu. Tapi kan toh gue pencitraan di saat-saat tertentu aja gitu ya, yang mendukung dengan kebutuhan gue aja gitu sih. Pertanyaan dia tuh ada lagi apa sih sebenarnya? Gue nanggepin dikit. Ada lagi nggak? Tapi silakan. Masalah pencitraan, makna pencitraan negatif kan cuma masalah konstruksi doang. Betul sekali. Iya, terus semua
semua hal juga kayak brand ataupun diri kita juga punya ya pasti punya citra masing-masing gitu supaya nggak dicap negatif pencitraan supaya nggak dicap negatif itu gimana ya lu harus yang pertama ya lu harus jujur aja dulu sama diri lu sendiri lu kayak gimana orangnya. Nah, itu poin gue kenapa deh. Nggak Oke, tahu oke, sih. gue paham. Jadi maksud gue gini sih Gis, lo berhasil melakukan pencitraan kayak misalnya lo orangnya selengean, tapi ternyata lo berhasil nih, lo mau jadi seorang PR, oke, gue mau gue terlihat lebih elegan kayak misalnya gue bisa ketemu orang nggak hehehe nggak gitu kan, lo lebih halo hai gitu kan, maksud gue itu worse kan, tapi ketika misalnya kayak misalnya siapa ya? Kayak misalnya gua gitu atau enggak Torfi deh kayak misalnya Torfi jadi PR terus Torfi kayak ya assalamualaikum. Anjir, gue gak bisa Gimana? ngebayangin. Udah gak usah dipraktekin. Gue geli sendiri nanti. Yes. Selamat datang di Ya, maksud kosan gua, kami. iya maksud gua kayak gitu. Oke, mungkin Torfi udah mencoba tapi ternyata pencitraan yang Torfi lakukan itu nggak works. Ya bener kata Torfi tadi, lo jujur sama diri lo sendiri aja, lo tuh bisanya apa dan apa yang hal yang paling lo suka dan lo bisa mengembangkan itu dan bisa menjadi kegiatan untuk membangun personal branding kalau menurut gue gitu sih. Ya, setuju juga sih dengan itu. Ya kebetulan gue emang cukup jago untuk fake, jadi ya makanya alhamdulillah mulus. Jadi kalau misalkan cara supaya citraannya mulus adalah faking it aja. Iya. Alfi mau ngasih tanggapan nggak? Dari tadi diem aja Bapak Singkong. Iya, gue nungguin aja. Gitu ya, ampun kasihan banget nungguin giliran. Mantau mulu kayak Soeharto lu. Tadi aja yang masalah pencitraan soal negatif atau enggak, gue nggak pernah ada masalah sih soal pencitraan ya. Terlepas itu orang ngeliatnya kayak gimana, gue setuju sama Torfi, itu kan hal yang dibentuk ya. Tapi ketika orang yang mau atau masa yang mau lu bentuk itu nggak ada masalah dan malah itu berdampak bagus, ya udah lanjutin aja gitu kan. Cuma kadang-kadang kan ada orang yang sok-sok SJW, ngerti nggak sih lu? Bukan lu ya guys ya. Maksudnya gua oke. Iya, kayak misalnya jangan gak usah bahas itu. Iya, kayak misalnya pengen branding dia terlihat lebih alim, terus Torfi atau bilang paling sih lu sholat, biasa juga kagak sholat, kayak gitu. Itu kan kadang kadang kan yang kayak gitunya doang yang suka bikin rese itu kayak gitu. Cuma kan kalau orang-orang yang nggak kenal kan ngeliatnya pasti kayak, kalau orang-orang yang nggak kenal tuh terkesan lebih bisa dibentuk gitu loh. Kayak misalnya Torfi ngapain, terus gue nggak kenal sama Torfi, wah gila nih orang rajin banget ya, kayak gitu. Berarti dia sukses kan, berarti kan? Iya, kayak gitu aja. Oke. Mungkin kalau untuk yang SJW atau itu bisa kita bahas di lain kali, lain kesempatan. Kayaknya kita hari ini untuk malam ini Torfi SJW. Oke, nah kayaknya untuk malam ini ngomongin namanya cukup ya, semoga cukup bisa mempresentasikan apa yang ada di judul gitu, karena kita kan mau ngomongin tentang nama, terus hubungan nama dengan sumber cuan itu, terus juga hubungan dengan personal branding, terus tadi juga nyerempet citra juga gitu. Semoga cukup. Terus terima kasih semuanya malam ini udah pada nonton, udah pada ngasih respon, udah berpendapat, bertanya gitu. Makasih banget. Kita semua jadi dapat insight baru lagi, terus kita sama-sama belajar gitu. Di sini nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih benar. Gue belum tentu benar karena gue bukan di expertnya. Yang lain juga, Aji, Torfi sama Afi juga ada salah juga, minta maaf gitu. Yang jelas kita sama-sama dapat insight baru. Oke, kalau gitu. Iya, selamat. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa kita juga ada di Spotify, guys. Oh iya, guys, kalian bisa buka Spotify, terus cari aja podcast Gabut Aja gitu. Gabut Aja.
Sama Gabut persis aja. dengan yang namanya di YouTube gitu. Kalian bisa search Yap. aja. Terus kalau misalkan kalian mau denger kita ngoceh gitu tapi malas ngeliat muka Nggak kita, mau bisa ngeliat muka dengerin kita gitu kan, Spotify. karena Iya. muak gitu kan. Bisa. Kan gue ganteng, Kita, masa nggak mau dilihat sih? astagfirullah. Ya, oke. Oke, kalau gitu thank you. Semoga kita semua sehat. Terima Terus kasih. sampai ketemu minggu depan tiap Sabtu malam jam 9. Minggu depan topiknya akan lebih seru lagi. Semoga Pasti. yang respon juga sebanyak ini responsif banget. Thank you ya. Dadah. Dadah.